jalan-jalan karya wisata, dampingin anak. Ya ada gajah, lucu ya, kayak lambang ITB. Kan suami saya lulusan ITB, Bu. Nyambung, bisa masuk, Bu, masuk. Ya. Kucing lewat, kucingnya ngeri ya kayak singa. Jadi ingat waktu saya jalan-jalan di Singapura. Astagfirullahaladzim. Ada sering dengar yang kayak gitu? Kedengeran jelas suaranya? Ya jelas lah, orang suara sendiri. Ya. Hati-hati lah. Jangan ya Bu ya. Didengarnya enak atau enak? Nggak enak kalau serba ngaku-ngaku. Ih, sekarang si ibu itu udah baik ya. Oh, kan dulu saya yang ngajarin ngaji. Dulu saya tahu yang ngajakin dia hijrah. Cuman ngajak, hey, yuk. Udah gitu doang padahal. Ngebimbing enggak, dampingin enggak, beliin mukena enggak. Ngaku-ngaku. Ya. Jangan, nggak enak didengar. Ya. Naudzubillah itu kesombongan. Dan kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga yang barang siapa di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji zarrah. Kenapa tuh yang pantas disombongin? Harta titipan. Bentuk wajah, fisik, tampan, cantik, rupawan, Allah yang bikin. Emang ibu bikin sendiri pengen punya hidung kayak begitu? Enggak. Apalagi kalau bikinan dokter. Ya. Jadi ya udah. Si munta takabur. Ki, apa tadi? Oh, dengki ini penyakit hati yang paling menderita. Karena meletakkan kebahagiaannya di orang lain. Dengki itu ciri utamanya SMS. Syusya melihat orang senang, senang melihat orang syusya. Jadi pakai shin kan saya? Nggak senang tetangga naik jabatan, meriang. Dia diangkat jadi direktur, koma gitu. Giliran dia akhirnya punya perusahaan sendiri, sukses, meregang nyawa. Naudzubillah. Jangan. Suami udah senang-senang pulang, tahu-tahu diomel. Mana ada rezeki? Pak, pikir dong. Masa cuma segini sih? Lihat ya tetangga kamu. Dia tuh bawahan kamu, tahu? Masa mobilnya bagusan dia sih, Pak? Pikir dong, pikir. Bagus nggak acting saya? Hati-hati Bu, saya ngambil dari film Azab itu Bu ya. Betulah, tetangga ganti mobil masa kita yang meriang? Mau nggak mau kalah. Biar tekor asal kesohor, kredit lagi. Kena dewa ya ribanya. Ya. Repot. Sampai yuk bismillah, yuk belajar bahagia sama kebahagiaan orang lain. Karena punten ya, kita nggak suka dia dapat rezeki pun, kalau kata Allah itu memang rezeki dia, mau kita halangin se-RT juga nyampe ke dia demi Allah. Udah mau orangnya tetap bahagia, dapat rezeki dari Allah, kita malah menderita sendiri dan gara-gara nggak suka. Ya Allah. Ini pun ada beberapa macam ya. Yang tingkat yang paling parahnya tuh pengen nikmat itu hilang dari saudaranya. Karena ada yang misalkan cuman pengen, tas dia bagus, aku juga pengen, tapi kita nggak pengen tas dia hilang. Nah itu masih mending lah, ya. Tapi kalau yang udah sampai pengen nikmat orang lain hilang dari saudaranya, itu penyakit Bu, asli. Naudzubillah. Nggak akan bisa bahagia orang kayak gitu, ya. Bahagianya kalau dia bahagia dan ketika dia dapat kebaikan, tetangganya dapat kebaikan, dia juga nggak suka tuh. Pokoknya yang boleh baik saya doang aja. Ya Allah, semenderita itu hidupnya. Ya, dengki itu naudzubillah, penyakit hati. Syi'mun ta ki ta takabur ki dengki. Ujub. Nah, ujub tuh perasaan berbangga diri. Ya. Jadi ngerasa ya udah ya. Paling soleh sendiri. Ibu karya wisata.
Tengah malam 2:30 ibu bangun sholat tahajud, yang lain masih tidur. Sambil sholat padahal, tapi di hatinya berkata, ya Allah, lihatlah ya Allah, di malam sesunyi ini hanya aku yang tahajud menyembahmu. Padahal Allah yang bangunin. Ya, kalau nggak pengen kita bangun juga bablas tuh sampai subuh. Betul nggak? Istilah. Karena kalau udah perasaannya berbangga diri gitu, nanti ada kecenderungan ngeremehin orang. Ada saudaranya baru hijrah, dia nggak semua orang bu langsung punya pakaian syar'i bu. Kita tahu bu, kalau ada yang beli 1 set harganya lumayan. Dia tahu dia salah, dia tahu pernah berbuat salah, dia tahu harus jadi baik, nggak mungkin selamanya salah terus. Dan dia tahu tempatnya orang berbuat baik itu di masjid kumpulnya. Dia juga nekat akhirnya datang ke pengajian. Itu pun dengan pakaian tersopan yang dia miliki, cuman ada celana panjang, cuman ada kemeja. Kerudungnya juga kadang ini ngambil dari taplak, minjem. Begitu nyampe dipelototin dari atas sampai bawah, dicibir, ih mau ngaji apa mau dangdutan? Sakit hati, berangkat dia di tempat minum, mau minum tumpah, didatengin manajernya, kenapa kamu bersedih? Ini tempat orang bersenang-senang, nggak boleh bersedih. Saya traktir kamu minum sepuasnya. Coba bayangin, kalau sampai dia mikir, kenapa di tempat maksiat orang lebih baik? Yang katanya di tempat baik orang malah judes ke aku. Kalau gara-gara itu dia jadi benci Islam, semua dosa yang dia lakuin gara-gara sakit hati sama mulut yang tadi mencibir, ikut kena dosanya. Karena Islam jadi jelek gara-gara cibiran kita. Gak ada yang tahu. Nyampe rumah ngelihat tetangga, ternyata ya Allah, dia rumah dekat masjid, gak pernah kelihatan di masjid. Kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi 5 waktunya dia terjaga kok. Masjid di mana-mana banyak. Bisa jadi malam kita ngorok, dia tahajud kok. Dan dia harus nyari duit dari gelap sampai gelap. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya belum pulang-pulang. Oh, ternyata karena yatim piatu, dia sulung dari 5 bersaudara, jadi harus nafkahin 4 adiknya. Coba. Kita bisa ngaji. Ibu kok nggak kayak ibu-ibu yang lain sih, di luar sana ada yang ikut kerja, bantuin dagang. Alhamdulillah kok suaminya mampu. Kenapa suaminya mampu? Alhamdulillah dulu kuliahnya tinggi. Mungkin kuliahnya di puncak ya, jadi agak tinggi memang. Ya. Bukan gitu maksudnya ya. Kenapa bisa kuliahnya tinggi? Iya, alhamdulillah dulu mertua orang kaya. Kenapa mertuanya bisa kaya? Ya semuanya dari Allah tuh kok. Ya berarti jujur kita bisa nyampe ke sini pengajian karena kitanya yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Yang tolong. Kalau Allah mau, bisa kita yang dibiarin maksiat, orang yang dibikin taat. Kalau mudahin aja kita beramal soleh, dikasih hati senang ke pengajian, dikasih hati senang beramal soleh, senang sedekah. Allah yang tolong. Bismillah. Sedekah juga kan akhirnya kalau mau jujur berarti memang ada rezeki orang itu yang nyangkut di dompet kita. Kita mau tahan kayak gimana pasti keluar tuh dari dompet kita. Demi Allah. Berarti kan aslinya Allah yang sedekah ke hambanya. Kita cuman jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita yang cuman jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Syaratnya apa? Hilang we, nggak usah ngaku-ngaku. Dulu kan kamu sering bantuin. Tengil lu ya, nggak tahu dulu lu bisa gini gara-gara jasa siapa? Rusak lu. Nah, tuh gitu. Jangan. Ya. Ujub, hati-hati. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya pernah menyebut, di situ dikutipkan satu kalimat yang artinya saking besarnya dosa ujub, Allah dengan sengaja tidak mengabulkan semua permintaan hambanya. Tadi kan, saking besarnya dosa ujub, Allah dengan sengaja tidak mengabulkan semua permintaan hambanya. Kebayang kalau ada hamba yang semua permintaannya selalu dikabul, mungkin hati kita sombong atau ujub kayak gimana? Berasa bangga diri. Tapi sengaja Allah tidak kabulin sebagian, tidak semua doa kita jadi nyata kan? Dan mungkin kita akan sedih, sakit hati.
menangis gara-gara doa kita tidak jadi nyata, tapi kalau itu bisa menyelamatkan dia dari dosa ujub, jadi ya Allah, saya ternyata hamba, kalau engkau nggak tolong aku nggak bisa apa-apa, jadi nunduk terus di hadapan Allah. Itu lebih baik bagi manusia. Karena kalau nggak nanti terlena, wah dianggap orang baik, dianggap orang suci, dianggap orang soleh, orang datang bawa air cuma dicelupin jempolnya. Sampai naudzubillah bikin jasa air doa, ibu gue bisa doa masing-masing. Nah, ada orang soleh betulan yang doa aja mustajab, iya betul ada. Tapi punten ya, kalau orang itu betulan soleh, dia nggak akan ngerasa sombong belagu, sini doain sama saya, nih beli air saya ini udah saya doain nih. Enggak. Kalaupun diminta doain, dia akan berkata, Bu, saya nggak bisa apa-apa, yang bisa ngabulin Allah, jangan minta ke saya. Nggak apa-apa, doain. Bu, saya cuma bisa ikut doain ya. Tapi kalau terkabul demi Allah bukan karena saya ya Bu ya. Ini mah dari Allah. Jadi jangan cari saya, makasihnya ke Allah. Ya. Kalau nggak terkabul ya terbukti saya memang manusia lemah, nggak bisa apa-apa Bu, gitu aja. Ibu dibikin mau datang ke sini pengajian karena Allah tutupin aib saya aja, enggak Bu. Saya banyak dosanya, nggak bisa apa-apa. Nunduk. Nggak akan berani. Sini. Udah jalan tuh udah begini. Bu, nggak senang diperlakukan seperti itu, ya. Itu dia ujub. Terakhir, cidun, cinta dunia. Ini ada yang menyebutkan hadis dari Nabi, tapi ada yang menyebutkan ini kalimatnya sahabat, nggak nyampe ke Nabi. Yaitu bentuk kalimatnya adalah hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala dosa, pangkal dari segala masalah dan keburukan. Kita udah tahu ya banyak ya. Berapa banyak ada naudzubillah saudara kandung berantem gara-gara rebutan warisan, ya, rebutan dunia. Ibaratnya itu kayak gini Bu, sebetulnya Bu ya. Misalkan ya Bu, Ibu pernah lihat bulan purnama? Pernah? Indah, masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya, ada nggak orang ngelihat bulan purnama dengki? Bu, Ibu nggak boleh ya lihat bulan itu, yang boleh cuman saya, tahu nggak? Ada yang kayak begitu? Nggak ada. Semua lihat bulan barengan bisa? Bisa, selagi nggak kehalangan genteng, selagi nggak merem, bisa. Itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas. Karena semuanya kebagian, jadi nggak usah berantem. Beda kalau kita memperebutkan sesuatu yang sempit. Contoh dunia, udah banget dapetinnya harus bak-bak, begitu bonyok, benjol, belum tentu dapet. Ya. Contoh, 270 juta penduduk Indonesia. Yang boleh jadi presiden berapa orang? Satu. Bayangin 270 juta orang rebutan satu posisi yang sama. Betapa rusuhnya negeri kita. Tahun lalu yang rebutan cuma 3 aja, berantemnya tetap se-Indonesia kok. Betul? Tapi kalau 270 juta orang semuanya pengen ke surga, semuanya takwa, birrul walidain, ahli sedekah, tiap hari sholat, tahajud, baik budi, gak sombong, muat gak surga bagi 270 juta orang? Muat. Gak usah berantem kan? Makanya kalau misalkan jelas-jelas tadinya kita adem ayem, akur, baik-baik aja, saudara bahkan, tahu-tahu berantem, sederhana, pasti ada dunia nyelip di antara kita. Yuk bikin taklim, yuk udah rame. Tahu-tahu dapat info, tahu nggak si ibu yang itu masa kemarin dia ikut majelis taklim yang lain? Apa? Dasar dia pengkhianat? Apa-apaan? Emang buat apa bikin pengajiannya tuh? Kita meninggal nggak ditanya jemaah kita berapa ribu orang, ditanya niat dakwahnya apa. Jadi jangan salah fokus ya. Cidur sudah kita bahas semua, dan hati-hati, itulah yang bikin
ember pahala kita bocor, penyakit-penyakit hati jangan sampai ada di kita, karena takutnya nanti kita pulang bangkrut. Sholat si sholat, taklim si taklim, tapi hilang gara-gara hati kita bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa dipetik ya. Dan kita kembalikan dulu kepada Ustazah MC kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Silakan. Ini teh boleh diminum apa jangan aja? Minum yang dia intinya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang diberikan bisa kita amalkan. Sebagai informasi, Komedi Sri menulis buku yang berjudul Perjalanan Mencari Allah, di mana penjualan ini digunakan untuk pembangunan masjid Khairul Ummah. Sekarang masih dalam tahap pembebasan tanah. Iya. Jadi bagi jamaah yang Bismillah, dari tadi aman suaranya kedengaran jelas. Di booth penjualan buku Kodenis dan membeli buku Kodenis dapat kesempatan bisa langsung meminta tanda tangan Kodenis dan foto menggunakan HP sendiri, ketik di bawahnya. Sama Kodenis, makanya yang di ya karena banyak ditambahnya komunikasi atau sosial media. Baik. Dari yang masih ingin membeli bukunya masih dibuka. Baiklah, sekarang kami buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya masih boleh angkat tangan sebentar. Nikmat ini jeruk. Sebentar ya. Nanti yang mau saya tunjuk boleh sebutkan nama dan nama jeruk buktinya. Oke. Silakan. Yang ingin bertanya. Saya tadi menuju maaf ya. Bentar ya. Ini Kang Yadi sehat selalu. Salam. Cara muhasabah yang efektif. Kenal sama diri kita, betul lah. Lalu bandingkan berapa banyak nikmat dari Allah. Tulisin, kita bisa bernapas, dapat rezeki, badan sehat. Lalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bandingkan dengan kita udah jadi hamba kayak gimana di sisi Allah. Sholat masih telat terus, lupa rakaat terus. Izin bertanya. Jawab yang di sini dulu ya. Apakah ini termasuk kategori sombong di saat yang keseharian kita lah ya, ada mungkin keluarga kita yang membutuhkan atau apa, kita sudah memberikan bantuan kepada orang tersebut, tapi kan terkadang suka ada terbesit lagi dari yang lain, kamu udah bantu apa belum gitu. Sedangkan kita tuh pengen nggak ngomong gitu loh kalau kita sudah memberikan bantuan ataupun apapun sejenis seperti itu. Apa perlu kita jawab pertanyaan orang seperti itu atau ya kita lewati aja gitu loh. Makasih kok. Ya baik, bismillah. Kita mah kalau ditanya, kamu udah bantu belum ya? Kalau memang sudah ya sudah gitu ya. Yang kita harus jaga itu kan nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba pengumuman kayak ngelihat foto Ka'bah, tahu-tahu oh hotel saya waktu itu belah sini, nah itu kan nggak ada yang nanya ya. Ya ini mah ditanya kayak misalkan lagi pendataan, Bu mohon maaf ya ini kami perlu pendataan pendidikan terakhir ibu pendidikan apa? Kalau emang S3 jawab S3. Kalau tiba-tiba tapi ditanya tapi malah jawabnya kamu nggak tahu siapa saya, nah itu baru ya. Tapi kalau emang kita ya udah bantuin belum? Sudah ya sudah sih alhamdulillah ya begitu ya kan karena ditanya ya, kitanya nggak pengumuman juga ya, kita juga nggak ngeremehin orang yang belum bisa bantu. Mungkin dia memang nggak bisa bantu harta tapi dia bantu tenaga, atau bisa jadi dia doainnya lebih kencang daripada kita doain dia. Karena bisa jadi kadang kita mohon maaf ngasih tapi kadang dalam hati ngeremehin, naudzubillah ya.
Jadi kita sih ngejaga. Kalau kayak gitu tidak termasuk yang kau tahu ya. Karena ditanya ya jawab aja, Bismillah ya. Jawabnya pun seperlunya, tidak sampai harus kayak diungkit-ungkit atau kayak gimana. Jawab aja. Sudah. Ditanya berapa ya? Ya. Kalau bisa masih bisa, untuk nggak harus ada lah berapa cukup. Ya udah Bismillah. Ya. Ada kadang beberapa kawan kami ya, kalau misal ditanya, dia dalam kondisi saum, ketika ditanya, silakan suguhin. Oh, udah makan. Nggak bohong, emang udah makan waktu sahur atau udah makan kemarin. Gitu. Ketika akhirnya diperhatiin, kok nggak mau dicicipin semua. Ketika ditanya puasa ya, udah baru. Kalau ditanya soalnya. Tapi kalau misalkan nggak ditanya, Papa mau saya ambilin air nggak? Kamu nggak tahu apa? Ini tuh Senin loh. Dan sunnah bagi seorang itu Senin. Nggak usah pakai mukodimah terlalu panjang ya. Dia cuma pengen tahu ambil air nggak, udah. Dan nggak harus dijawab mau ambil air nggak Bu, makasih, ya udah cukup. Bismillah. Kalau kayak gitu mah tidak ya, kita jawab seperlunya. Jadi kadang gue mohon maaf, Umar ibn Khattab juga sedekahnya sengaja dikasih lihat di hadapan orang. Tapi kita hakul yakin beliau bisa menjaga keikhlasannya, dan itu niatnya untuk dakwah. Karena beliau tokoh, orang jadinya ngikutin apa yang beliau lakukan, ya. Jadi silakan kalau kayak gitu. Dan bisa jadi di yang ketahuan, yang kelihatan segitu, bisa jadi yang nggak kelihatan sedekahnya 2 kali lipat. Selevel Sayyidina Umar, ya udah bismillah, ya. Jadi bukan berarti apa-apa tuh semua harus sembunyi-sembunyi. Namanya emang harus ditanya, dijawab, ya kita jawab seperlunya, bismillah. Tugas kita yang ngejaga diri. Jangankan yang kayak ibu jelas-jelas ditanya. Tapi kalau misalkan kayak Sayyidina Umar kan jelas-jelas sengaja menunjukkan gitu. Tapi kita ya husnuzon, beliau nggak riak ya. Wallahu a'lam. Salah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirda, orang tua murid dari SMA Lab School. Ya. Saya ingin pertanyakan begini ya. Ini sesuai dengan tema menjaga hati dari penyakit hati. Sedangkan kalau kita umpama kita sedang melihat di sosial media ya, kayak Instagram atau TikTok, teman-teman kita kayak teman kantor kita atau teman yang lain traveling gitu ya, wah enak nih gitu traveling. Nah, kadang kita nggak menafik ya, kita pengen gitu. Pengen juga. Pertanyaan saya itu bagaimana ya cara kita untuk menghindari penyakit hati itu loh. Iya. Dan karena kan kita jadi karena dalam hati kita berkata sendiri gitu loh ya. Iya. Kapan sih? Kapan ada waktunya kita seperti ini gitu. Iya. Itu sih pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berarti jangan dilihat Instagramnya. Iya. Iya, oke. Yang kedua gimana? Nggak apa-apa, doa aja Bu. Ya Allah, saya juga pengen atuh ke sana ya Allah. Itu sah Bu. Nggak apa-apa. Tetangga tas baru, daripada julid mendingan kita doa. Ya Allah, saya juga pengen atuh ya Allah tas yang sama, boleh nggak? Boleh. Walaupun memang masih banyak doa yang lebih baik, doa minta husnul khotimah, doa minta istiqomah. Tapi ya daripada akhirnya kita kotor hati, mendingan doa ya Allah juga saya pengen, ngebatin aja. Kalau saya juga pengen, mudah-mudahan bisa sebahagia dia. Itu pun kan sebetulnya ya kita tahu lah Bu ya. Namanya yang dipamerin di sosmed kan pasti yang lagi indah-indahnya aja. Jadi pas mereka lagi foto malamnya ternyata bertengkar gara-gara pilih baju, itu kan nggak diposting ya. Jadi ya kita mah doain aja. Kalau kita pengen doa ya Allah saya juga mau, amin ya rabbal alamin ya. Bismillah. Yang nggak boleh itu tadi kita pengen nikmat dia hilang, sing doakan pesawatnya cilaka, nah itu jangan ya. Maka kalau yang kayak gitu nggak boleh. Kalau cuma sekedar bagus ya, walaupun ya kata Nabi iri cuma boleh pada 2 hal sih. Iri kepada orang yang punya harta lalu dia gunakan untuk kebaikan, wah dia bangun panti, bangun masjid, iri aku juga pengen bisa kayak gitu. Atau
iri kepada orang yang diberikan ilmu, oh dia cepet ya ngapal Quran, dan setelah dihafal dia amalin dan diajarin lagi ke orang-orang. Itu boleh, silakan. Iri nih yang mau Ustaz tadi hidayat ngapalinnya luar biasa, itu boleh, bagus ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat sengaja nggak sengaja ya, terus akhirnya ngelihat pengen, udah doa aja. Yang paling penting harus paling kita jaga, setidaknya jangan pernah kita berharap nikmat itu hilang dari orang lain ya. Belajar berbahagia. Kalau misalnya kita ngelihatnya pengen, tapi di hati kita juga bahagia. Oh seneng ya dia akhirnya punya anak juga, padahal menantinya lama loh. Lah itu ikut seneng, itu baik, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mah udah mah pengen, terus kita pengen nikmat dia hilang, atau dianya bahagia, hati kita kok sempit, nyelekit sendiri. Aduh kurang ajar. Mana suaminya ganteng, harusnya aku yang di sana. Iya. Ternyata dulu suaminya dia mantannya ibu. Iya. Drama ya. Jadi istilah doain aja, minta aja nggak apa-apa. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau sekarang pertanyaan ketiga, silakan. Itu gue mau nanya atau dada-dada? Assalamualaikum Kak Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tekniknya? Saya Kak Denis yang bertanya di belakang. Oh iya. Iya. Kirain di masjid yang lain. Enggak, walaupun di belakang tetap iya. jelas Kak Denis. Di sini tempatnya Kak Denis. Mangga. Kita ini ibu rumah tangga. Kami Bu. Kalau kita berarti saya ikut ibu rumah tangga. Kami. Iya. Ya, saya orang tua dari SMP Kak Denis. Kalau bertanya, ibu-ibu paling sering sekali kumpul-kumpul ya Kak Denis. Tujuan kita untuk bersilaturahmi salah satunya. Tapi di perkumpulan itu terkadang kita ini sebagai ibu suka gak ketahan untuk gibah gitu. Kak Denis, kalau tuh kumpul 1, 5, atau 10 orang, walaupun awalnya pembahasan tentang mungkin pakaian, tentang merek, kadang ujung-ujungnya gibah itu muncul Kak Denis. Gimana nih pertanyaan saya, menahan diri untuk tidak tergibahan itu aja Pak. Terima kasih. Baik, istilah Ibu maaf ya, kalau ibu datang niatnya silaturahmi, tapi setiap kali ketemu yang itu selalu ujungnya gibah lagi, saran pertama dari saya berarti kayaknya ibu harus ganti circle sih Bu ya. Itu satu, istilah. Gini ibu perhatikan, izin. Silaturahmi itu amalan hati. Karena di situ kita akan ngelihat, bisa jadi ada yang pakai tas lebih bagus, padahal di rumah capean saya, dia mah dandan doang, tapi kok uang jajannya lebih gede dari suaminya, ya. Jadi silaturahmi itu amalan hati. Aslinya kita semua udah tahu apa bahayanya, boleh atau enggaknya. Oh, bicara hukum orang udah tahu, koruptor juga tahu kok korupsi itu dosa, tapi mereka tetap lakuin. Yang paling harus kita kuatin berarti yakinkan diri kita benar-benar bahwa ya Allah ini merugikan saya, dosa itu bahaya, dosa itu mencelakai saya baik di dunia maupun di akhirat. Karena semakin yakin dengan hal itu kita makin gak berani. Mau gak mau harus ketemu. Setiap kali dengar kayak gitu, ya sudah kita alihin jadi ganti topi. Ganti topik malah diarahin lagi ke sana. Aduh, ya bohwat juga sih ini ya. Mana kadang datang-datang teh bukan assalamualaikum ya, tapi tiba-tiba langsung, jeng tahu nggak? Allahu Akbar, assalamualaikum dulu ke bu. Ini langsung tahu nggak? Didiemin mubazir. Siapa tahu bahannya bagus ya. Saya bismillah Bu, kalau memang bisa punten ya, karena ya biar gimana, ya mungkin dia bukan orang jahat dan memang mungkin lucu sekali orangnya gitu, tapi kalau emang ketemu dengan dia selalu jadi dosa, punten ya Bu ya, jaga jarak dulu deh Bu. Bukan maksudnya temenan pilih-pilih loh Bu ya, tapi kan
temenan memang nggak boleh pilih-pilih, sama siapa aja kita berbuat baik. Tapi kalau mencari sahabat ke surga, mengambil teladan, kan harus milih dong. Sebagaimana contoh, kita pengen jadi pemain bola, ya belajarnya ke Cristiano Ronaldo, nggak mungkin belajarnya ke Chef Juna, ya nggak? Kalau pengen masak, baru ke chef, ya kan? Nah, kita pengen nyampe surga, ya supaya kebawa sama teman-teman yang ngajakin ke surga, ya kita kumpul sama yang auranya aura 30 juz nih, bismillah, ke surga. Meskipun kadang kegocek, auranya mah 30 juz kok, tapi giliran nongkrong tetap aja gibah juga. Ya, nah, alhamdulillah. Tapi dijagalah Bu lah bismillah. Jadi sebetulnya Bu, kadang orang nggak pakai ilmu agama pun, pakai nurani orang udah tahu mana boleh mana nggak boleh. Tapi yang harus kita kuatir keyakinan kita terhadap Allah dan efek sampingnya gitu. Ada orang yang nggak berani selingkuh tuh bukan karena nggak tertarik sama pelakornya. Bagi dia juga cantik itu pelakor. Cuman dia tahu ini bisa ngerusak bisnis saya, bisa ngerusak rumah tangga saya, anak saya nanti benci saya. Kalau anaknya benci sama bapaknya, dia nanti bisa tertariknya sama sesama jenis. Maka hanya demi nikmat yang sebentar dia kehilangan itu semua. Oh, saya nggak mau. Jadi ada orang nggak berani selingkuh tuh bukan karena nggak tahu, bukan karena tahu hukumnya doang. Berapa banyak yang selingkuh dia tahu kok dia hukumnya apa, nggak mungkin nggak tahu, nggak mungkin digerebek di hotel. Bapak kenapa selingkuh? Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nggak mungkin gitu jawabnya. Dia pasti tahu, tapi nggak yakin. Makanya kita kuatin keyakinan ke Allahnya. Ya Allah, ini mulut akan dihisab. Udah gitu mulai mikir, ya Allah, anggaplah dia ternyata benar-benar berbuat keburukan kayak gitu. Memang kenapa? Udah saya meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Terus apa berarti untungnya kalau saya tahu aib dia, apalagi sampai saya korek-korek? Kenapa emang? Kan jadi akhirnya mulai menjauh pelan-pelan setelah tahu ilmunya. Maka satu, perlu ilmunya. Dua, kuatkan keyakinannya. Sisanya kalau emang benar-benar ya benar-benar nggak pernah ada topik lain selain harus ngomongin orang ya punten lah Bu, berarti izin. Kalau bisa lagi nggak hadir dulu mah nggak hadir dulu. Kalau misalnya memang ketemu dia pasti jadi dosa mah gimana tuh ya berarti tinggal mudah-mudahan sama-sama dapat hidayah ya, sama-sama jadi baik. Mudah-mudahan, atau kalau kita jadi pemimpinnya enak, terus setiap kali ada yang tahu nggak, dah cicing siap, cicing diem, ya jangan mancing aja ya, jangan. Tapi nggak ada tapi ya, udah jaga jangan gitu. Saya nggak perlu bicara ini melanggar dalil ayat ini melanggar, udah ibu udah pada tahu, tinggal dikuatin keyakinannya itu. Kalau bisa jaga jarak, bukan berarti dimusuhin ya, bukan berarti nggak mau silaturahmi ya. Tapi ya udah bismillah, seperlunya. Kalau udah benar-benar kepepet nggak bisa kabur, ingkari dengan hati. Karena kita diem aja, tapi dalam hati ngayain, iya lagi dia emang begitu. Kena ya gitu, ya. Dalam hati ingkari. Ya. Jangan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kalau ini satu pertanyaan lagi ya. Yang dibilang ya ada depan dua, belakang dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasya kelas 9B. Namanya mana? Anissa. Kok mau bertanya tentang ujub yang sudah dijelaskan oleh Pokok tadi? Iya, silakan. Bahwa ujub adalah penyakit berbangga hati ya. Iya. Namun ada kalanya kita sebagai orang tua punya rasa bangga terhadap anak kita anak kami yang mungkin meraih sesuatu. Iya. Namun sebenarnya bangga itu hanya dalam hati saja, tidak sempat terucap. Apakah itu termasuk dari penyakit hati juga, Om? Iya, bismillah. Hanya untuk motivasi aja maksudnya. Baik, bismillah. Iya, pertanyaannya Masya Allah ya, alhamdulillah. Bagus sekali. Jadi gini, yang tidak boleh itu perasaan berbangga hati yang bikin kita jadi ngerendahin orang lain karena nyambungnya ke sombong.
Dan kalau perasaan berbangga hatinya muncul, lalu kita arahkan ke Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ini pertolongan dari Allah. Dan benar-benar di dalam sholat tuh disuruhin gitu, beres sholat tuh angkat tangan, ya Allah, anak lain mah disuruh ngaji itu kabur, ini anak kok tahu-tahu dapat penghargaan, udah hafal berapa juz, makasih ya Allah, lagi sholat sendirian. Itu bukti benar-benar bersyukur, Bu. Kalau perasaan bangganya seperti itu, lalu disyukuri, diarahkan ke Allah, itu aman, Bu. Nggak apa-apa. Udah gitu ke anaknya juga diingetin, Ma, lihat aku menang ini. Alhamdulillah, nah, bersyukur yuk ke Allah, Allah yang tolong. Kalau Allah nggak tolong, kita nggak bisa apa-apa. Terus jadi hamba kesayangan Allah ya, nah. Dan ingat, ini ujian. Hafalan Quran kamu baru jadi kebaikan, bukan ketika kamu juara dan masuk TV, tapi ketika hafalannya buat kamu tambah takut sama Allah. Semangat ya, nah. Terus mama bangga sama kamu. Udah, kalau kayak gitu mah nggak apa-apa, Bu. Diarahinnya ke Allah, nggak bikin jadi ngerendahin orang lain. Itu bukan ujub. Ujub itu akhirnya tadi ya, penyakit turunannya adalah takabur, sombong, karena jadi ngerendahin orang lain. Ya, Allahu a'lam bishawab. Gitu, Allahu a'lam. Dah? Ya lurus aja. Yang penting kan kita nggak bohong. Baik, terima kasih Ko Denis.